Dan data menunjukkan bahwasanya ketika Mahkamah Inkuisisi Andalus itu banyak kaum muslimin ditawarkan. Yang muslim, murtad kalian, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kami memegang akidah. Yang nggak mau, penggal. Betul dipenggal itu. Goyah nggak dengan mie? Nggak, karena dia membuktikan 100%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hadratil kiram rahimakumullah. Kita kembali bermuajahah di majelis kita, di majelis Zain Al-Haramain atau Zahra, dengan kajian tematik rutin kita. Insyaallah kajian rutin kita ini 8 materi, bukan 8 pertemuan, tapi 8 materi. Jumlah pertemuannya ya bergantung nanti kita selesaikan. Sudah berjalan, ini yang ke-3. Dan insya Allah materinya ini saling ada keterkaitan, ya. Yang mudah-mudahan harapan dari Al-Fakir dari kesekian materi ini bisa atau setidaknya menjadi pondasi awal, ya, kerangka dasar dalam memahami Islam. Ini Al-Fakir paham betul bahwa tidak ada jaminan dari 8 materi ini bisa langsung jadi jos dalam memahami Islamnya, belum tentu, ya, karena pasti dari sisi penyampaian kekurangan Al-Fakir, kekurangan maklumat, sakofah, dan keterbatasan pemahaman yang Al-Fakir miliki. Terlepas dari itu semua, semoga niat baik kita untuk memahami Islam yang mudah-mudahan bisa ya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah amal soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Review sedikit. Materi pertama adalah Ahsanul Amal. Nanti dilihat lagi. Bagi yang belum, artinya nanti dibicarakan. Artinya ada dokumentasinya ya, misalnya. Pun juga ini akan terus, ya. Jangan bosan. Yang pertama adalah Ahsanul Amal. Apa itu? Ahsanul Amal? Amalan yang terbaik, yang memiliki syarat niat ikhlas karena Allah. Jadi suatu amalan disebut Ahsanul Amal, niatnya harus ikhlas karena Allah. Gampang henteu? Gampang hese? Niat hungkul. Niat itu di sini. Itu niatnya di sini. Yang tahu niat siapa? Yang tahu niat siapa? Ya, kita sama Allah. Iya, yang tahu niat itu kita sama Allah. Traktir, niatnya apa? Ya, terserah gue dong. Iya, emang terserah kita. Niatnya kita dan Allah yang tahu. Tadi Ahsanul Amal, niat ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, caranya ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba dalam artian caranya sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul, sesuai dengan ketentuan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa salah satu? Nggak bisa. Harus kedua-duanya. Ya, ngaji juga mudah-mudahan
memang terkategori predikat ahsanul amal, ya. Niatnya kita ikhlas karena Allah, caranya juga memang sesuai dengan apa yang disampaikan, yang dicontohkan, apa yang sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Segitu. Nasnya apa? Dalilnya apa? Quran surat Al-Mulk ayat berapa? Ayat 2. Tolong dibacakan. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanul amal. Faham? Itu materi pertama kita. Singkatnya seperti itu. Materi kedua. Materi kedua, khasyatul insan. Khasyah itu apa? Potensi. Al-insan manusia. Oke, singkatnya kemarin. Khasyatul insan, potensi manusia. Apa saja yang dimiliki oleh manusia? Potensinya. Yang pertama adalah hajatul udawiyah. Apa itu? Kebutuhan fisik manusia. Ya, semua manusia punya. Khasyatul insan di sini yang kita bicarakan adalah semua manusia punya, yang semua manusia miliki. Ya. Kebutuhan fisik siapapun itu, dari ras manapun, dari bangsa manapun, mesti dia punya hajatul udawiyah, ya. Kebutuhan fisik. Apa saja? Makan, minum, istirahat, tidur. Beda istirahat sama tidur ya. Terus? Hah? Iya, buang air. Buang air apa? Buang air besar, buang air kecil. Kenapa harus pakai itu? Lah iya, kadang kalau ngomong fikih itu kan udah jelas. Buang air, kecil. Kalau pakai ember kecil, buang air kecil gitu ya. Buang air besar, buang air kecil itu memang hajatul udawiyah. Setiap manusia, ras manapun, bangsa manapun pasti memiliki itu, ya. Iya apa ya? Iya. Oke. Hajatul udawiyah. Terus kemudian yang kedua, goriza. Manusia punya goriza. Goriza itu apa? Naluri atau insting. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, gharizatut tadayyun. Naluri mensucikan sesuatu, entah apapun itu. Ya. Gharizatut tadayyun itu semua manusia punya. Cuman memang kemunculannya, dicatat nggak kemarin? Kalau hajatul udawiyah itu kan kemunculannya, pengaruhnya itu dari dalam diri manusia, ya. Lapar itu kan dari dalam diri, lapar, haus, tadi kencing. Kemarin ada yang ngomong boker nggak ya? Ya emang itu kan maknanya jelas kalau kayak gitu. Itu kan dari dalam, sudah penuh, kabebeng. Nyoh kabebeng tuh. Entah apa kabebeng. Keras. Memang harus keluar, dia harus dikeluarkan. Jadi kalau 3 hari nggak buang air besar, kabebeng namanya itu. Oke. Hajatul udawiyah pengaruhnya dari dalam. Tapi kalau goriza itu sebaliknya, pengaruhnya dari luar. Atau bahasanya rangsangan itu dari luar. Tadi goriza tadayyun. Itu pengaruhnya atau rangsangan dari luar manusia. Ketika melihat keagungan, melihat sesuatu yang besar, melihat sesuatu yang mengagumkan, baru muncul goriza tadayyunnya. Jadi lem cicing we di kamar, teu keluar, nggak keluar. Muncul nggak goriza tadayyun? Hah? Nggak muncul? Bisa jadi muncul, tetap dari luar diri kan itu. Iya di kamar tapi HP-nya kemana-mana online. Itu mengakses maklumatnya. Goriza tadayyun akses rangsangannya atau pengaruhnya dari luar, baru dia akan muncul. Goriza tadayyun. Terus goriza apa lagi? Gorizatul baqa. Apa tuh gorizatul baqa? Naluri mempertahankan diri.
naluri untuk mempertahankan diri itu sudah alami gitu. Jadi khasiat ini adalah sesuatu yang sudah bahasanya apa ya kalau di ini default ya kemarin tuh. Ngerti itu default. Itu orang dongkol nanti orang nggak ngerti itu. Default itu sesuatu yang memang ketika diciptakan itu sudah terinstall gitu. Hah? Pabrikan. Itu lebih bahasa universal ya, lebih umum. Iya, dari pabrikannya kayak gitu. Geriza tadayun, gerizatul baqa, itu memang dari awal kita diciptakan Allah sudah berikan itu. Gak bisa nolak kita, custom. Ya Allah, gak usah ada geriza tadayun ya Allah. Gak bisa begitu. Semua manusia tanpa terkecuali. Kok ini orang gak bisa marah-marah sih? Kata siapa gak bisa marah? Ada saat tertentu dia itu keluar gerizatul baqanya. Memang kendaliannya tergantung dari diri manusia. Ya. Geriza tadayun, geriza baqa, yang ketiga adalah gerizatu nau. Apa itu gerizatu nau? Naluri untuk melestarikan jenisnya yang sama. Ya. Melestarikan jenisnya yang sama. Melestarikan jenis, ya. Pernah ada blasteran? Kalau blasteran termasuk melestarikan jenis nggak? Tahu blasteran nggak? Campuran, darah campuran. Hah? Orang Jawa. Apa? Bule. Oh iya. Jadi apa itu? Blasteran. Apa namanya? Timur Tengah. Jawa Timur sama Jawa Tengah. Itu campuran. Tapi tetap manusia. Maksudnya dengan manusia lagi gitu loh. Nah itu geriza nau. Jadi naluri untuk melestarikan jenis. Maka setiap manusia pada level tertentu, pada kondisi usia tertentu, itu ada ketertarikan dengan jenis. Jenis yang sama maksudnya. Jenis yang sama maknanya laki-laki dengan perempuan, tetap manusia gitu loh. Bukan jeruk makan jeruk. Sama sebenarnya yang sesama jenisnya juga, misalkan laki-laki dengan laki-laki tertarik. Ada yang kayak gitu? Ada di sini atau emang ada ceritanya gitu? Oh ada. Astagfirullah. Iya memang. Itu pun geriza nau sama. Itu geriza nau juga sama. Tetapi memang keliru dalam pelampiasannya, keliru dalam pemenuhannya. Nah itu lebih ini. Keliru dalam pemenuhannya. Kenapa bisa begitu? Karena manusia punya akal. Nanti kita bahas salah satunya kan ya. Kenapa manusia kok beda dengan hewan? Gitu. Geriza tadayun, gerizatul baqa, gerizatun nau. Gerizatun nau ini luas maknanya. Sayang, bentuk sayang atau kasih sayang adalah manifestasi atau perwujudan dari gerizatun nau. Ya. Jadi sayang sama adik, sayang sama kakak, sayang sama orang tua ke anak, dan seterusnya. Itu pun perwujudan geriza nau. Sayang sama istri. Ada sayang sama istri di sini? Ada. Wajib. Hah? Wajib. Sayang sama istri wajib. Yang mewajibkan siapa? Ada pelajaran. Oh, ada pelajarannya. Nanti kita belajar sama beliau ya. Iya, sayang sama istri itu perwujudan dari geriza nau. Itu memang sebuah goroiz, sesuatu yang memang sudah ada di dalam diri kita. Gitu. Dari luar kan? Dari luar diri kita gitu. Nggak ujuk-ujuk kita langsung geriza nau muncul, nggak gitu. Kecuali ada sesuatu yang di luarnya. Hajatul udhawiyah dari dalam, geriza dari luar pengaruhnya. Kalau hajatul udhawiyah bedanya hajatul udhuh dengan geriza, mungkin kemarin belum terbahas ya. Nah, ini pentingnya review tuh di situ. Kadang kalau fakir sendiri kan tidak semuanya terbahas. Gitu ya. Oke, ada bedanya antara hajatul udhawiyah dengan geriza. Bedanya apa? Bedanya adalah selain daripada pengaruhnya, kalau hajatul udhawiyah dari dalam, geriza dari luar. Bedanya adalah, salah satunya adalah hajatul udhawiyah kalau muncul
rangsangannya, ingin dipenuhinya, maka dia itu akan memberikan efek kepada si insan itu, si manusia. Misal lapar. Lapar itu kan muncul ketiadaan sesuatu yang diolah di dalam apa? Lambung, perut, apapun itu namanya. Dia tiada yang diolah, maka dia akan timbul lapar, kosong. Itu sudah minta untuk dipenuhi, minta diisi lagi. Kalau tidak dipenuhi, apa yang terjadi? Lemes. Nggak makan, lemes. Berapa kuat nggak makan? 3 hari. Antum kuat 3 hari nggak makan? Pernah terjadi atau itu hanya halu? Enggak, di sini ada yang pernah tidak makan 3 hari? Belum. Wah, makmur semua ini di sini. Alhamdulillah. Terjamin rezekinya. Amin ya Allah. Oke. Ketika lapar, hajatul udhawiyah, ketika muncul hajatul udhawiyah, dia minta dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, maka dia akan lemah. Betul. Lama tidak dipenuhi, langsung mati. Jelas akan semakin lemah ya Pak ya. Ini pasti nggak ini? Pasti. Perlu pembuktian? Oh iya, karena ini sesuatu yang pasti harus dibuktikan. Harus, kalau kita di dalam kitab itu namanya ada qat'i gitu loh. Harus jaziman. Memang betul-betul dibuktikan. Nanti di Thariqul Iman kita bisa bahas mengenai hal itu. Ya. Kalau hajatul udhawiyah tidak dipenuhi, maka dia akan lemah. Lama tidak dipenuhi, dia akan semakin lemah. Seterusnya tidak dipenuhi, dia akan mati. Ya. Dia akan mati. Manusia tidak makan berapa lama? Sanggup berapa lama manusia tidak makan? 3 hari nggak makan. Seminggu nggak makan masih bisa hidup? Masih bisa hidup. 2 minggu? Oh, nggak makan bakso. Tapi makan nasi. Nggak makan nasi tapi makan bakso. Bukan itu maksudku, Pak. Ayo, berapa lama manusia realnya? Sebulan. Antum persediaan oke jelly drinknya banyak amat. Penunda lapar. Proma katanya. Manusia realnya dia tidak makan itu seminggu sampai 2 minggu. Nggak makan, tapi minum. Tapi kalau nggak minum, udah nggak makan, dia nggak minum. Berapa lama kuat? Seminggu, 7 hari. 7 hari. Perlu dibuktikan? Yuk, Ustaz Buat, Kang Buat mau membuktikan. Gak usah dikasih apa-apa. Kita lihat terkapar enggak ini loh. Ini hajatul udhawiyah sesuatu hal yang pasti. Munculnya dari dalam tubuh, kalau dia tidak dipenuhi, maka dia akan lemah. Lama tidak dipenuhi, dia akan semakin lemah, pada akhirnya akan binasa. Itu hajatul udhawiyah. Ini penting untuk kita pahami. Nah, ini kan berkait dengan goriza. Goriza itu sebaliknya, dia rangsangannya dari luar dan muncul goriza itu, entah goriza tadayun, gorizatul nau, gorizatul baqo, itu akan muncul kalau ada rangsangan. Kalau tidak ada rangsangan, dia tidak akan muncul. Gitu. Paham kalimat ini? Hajatul udhawiyah itu kalau tidak dipenuhi, maka dia akan lemah. Makan, minum, istirahat, tidur dan seterusnya. Goriza karena ini pengaruhnya dari luar dan ini berupa goriza atau insting, naluri, maka dia kadang muncul, kadang enggak. Muncul ketika ada rangsangan saja. Ketika memang ada pengaruhnya saja. Ketika tidak ada pengaruhnya, maka dia tidak muncul. Gitu. Contoh, goriza baqo. Goriza baqo. Naluri apa itu? Coba, mempertahankan diri. Wah, ini ada yang bela diri. Apa? Tapak suci ya?
Ada yang bilang tawaf suci. Mempertahankan diri kan itu? Untuk mempertahankan diri. Muncul ketika ada bahaya. Bisa nggak? Tidak ada sesuatu dari luar langsung membela diri. Apa itu namanya? Tiba-tiba langsung pasang kuda-kuda. Nggak ada yang seperti itu. Nggak ada. Kecuali ada datang. Lagi ngopi bareng-bareng muncul ular kobra. Ya, di kemarin lagi hangat ya. Di mana? Yang dipatok ular kobra itu? Hah? Jambi. Ya, ini nggak baca berita. Ini ada yang di sana ada ular. Dia ambil, dia merasa bisa mengendalikan ularnya. Akhirnya dipatok deh di sini. Patok di keningnya. Masih dimain-mainin. Nggak kuat ya, 1,5 jam. Hilang. Udah. Iya, gimana dia? Mau licep. Nggak ada dia, karena dipatok ular. Umumnya kita kalau ada sesuatu yang berbahaya maka kita akan membela diri. Nah, itu perwujudan dari goriza baqa. Makanya goriza itu muncul ketika ada rangsangan saja. Ketika tidak ada rangsangan maka tidak muncul dia. Kita sayang kepada seseorang ketika ada orang itu kan? Ya. Sayang kepada seseorang karena ada yang disayangi itu. Kalau nggak ada, apa yang disayangi? Hah? Ya maksud saya muncul nggak goriza naunya? Nggak muncul kan? Iya. Makanya goriza nau ketika muncul hanya ada ketika rangsangan. Nah bedanya kalau goriza ketika muncul itu kalau dipenuhi maka dia akan tentram, puas. Kalau tidak dipenuhi dia akan berontak, galau, resah, gitu loh. Nah, ambiar. Iya maksudnya ini penting kita pahami bahwasanya ada hajatul udawiyah, ada goriza. Kalau hajatul udawiyah ketika dia muncul dia minta dipenuhi, harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka dia akan lemah, ya. Kalau tidak dipenuhi lagi terus menerus maka dia akan binasa. Beda dengan goriza. Makanya goriza muncul ketika ada rangsangan. Itu minta dipenuhi. Wajib dipenuhi nggak? Wajib dipenuhi. Karena beda nih. Ini fahami ini kalimatnya. Goriza itu ketika muncul dia minta dipenuhi. Sama kayak ini kan. Bedanya kalau ini tidak dipenuhi, yang mana? Hajatul udawiyah, dia akan lemah. Manusia itu lemah. Lama tidak dipenuhi, mati. Goriza kalau muncul dia minta dipenuhi, tidak dipenuhi dia akan gelisah saja. Semakin tidak dipenuhi, semakin gelisah. Stres katanya. Iya maksudnya itu. Bedanya ya dengan hajatul udawiyah. Kalau hajatul udawiyah ini mesti dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi ujungnya adalah kebinasaan. Goriza itu nggak akan binasa. Gitu. Apa namanya? Jomblo fisabilillah cina. Istilah sekarang kok aneh-aneh gitu loh. Ada ini sebenarnya membela diri gitu loh, menghibur diri sendiri gitu. Ada jomblo fisabilillah lah. Menguatkan gitu. Kalau Ahmad bilangnya apa? Single lillah ya. Aduh, Allah karim. Single lillah, enggak mau kalah dia itu. Maksudnya itu bentuk kegalauan. Bentuk kegalauan. Itu bentuk resah. Resah. Jadi goroiz atau goriza kalau dia muncul kemudian tidak dipenuhi nggak akan mati. Tenang anak muda, nggak mati. Nggak akan mati, dia hanya akan resah, dia hanya akan gelisah. Goriza tadayun, goriza nau, goriza baqa. Jadi kalau ada anak SD lewat satu gang, ada geng-gengan di situ, dipalak, apa yang dilakukan? Lari, goriza baqa.
Apalagi? Lawan, goriza bako. Apalagi? Nggak ngasih. Oh, ini kita tarik. Pak. Cirik. Goriza bako tidak dipenuhi. Maka dia hanya akan gelisah saja, gitu. Silakan. Dan geriza sama hajatul udawiyah, gerizanya 3. Itu khasiat insan. Ada hajatul udawiyah, ada geriza. Ada apa lagi selain itu? Tafkir, kemampuan berpikir. Nah, sebelum kita bicara tentang definisi berpikir, kemarin sudah dibahas, ini kita ulang saja. Kita masih definisikan dulu apa itu berpikir. Ini semua manusia harusnya bisa. Harusnya bisa. Dan berpikir itu butuh alat untuk berpikir. Apa saja kemarin? Ada berapa? Ada 4. 1, ad-dimal. Jadi kalau mau berpikir, kalau bisa berpikir, mau berpikir harus ada otak dulu. Ya, harus ada otak dulu. Kalau tidak ada otak, bisa berpikir? Tidak bisa. Ya, sepakat nih? Ya. Terus apa lagi? Al-ihsas panca indera. Terus yang ketiga? Al-waqi atau fakta. Yang keempat? Maklumat sabikoh. 4 ini yang harus dimiliki ketika mau berpikir. Dan bisa berpikir ke manakala ada 4 ini. Gitu. Sampai situ kemarin ya? Masalahnya ketika ada keempatnya, apakah otomatis bisa berpikir? Ketika ada keempatnya, otomatis bisa berpikir? Halo? Tidak. Kan minggu lalu hadir kan ini. Syarat berpikir itu ada 4. Ad-dimal, otak. Terus ihsas, panca indera. Terus al-waqi, fakta. Terus maklumat sabikoh. Penting untuk berpikir ada 4 ini. Tanpa ada keempatnya tidak bisa berpikir. Ini toolsnya. Tahu tools nggak sih? Alatnya itu, komponennya. Nah, deh ngomong bahasa deh. Bahan bakunya, aku mau bahan baku sih. Komponen berpikir itu hanya ada 4 ini saja. Tidak dengan yang lain. Hanya masalahnya ketika keempatnya ini ada, otomatis bisa berpikir? Tidak. Ternyata tidak otomatis bisa berpikir. Kemarin kan sudah kita bahas, ada orang gila. Orang gila itu punya keempatnya. Otaknya dia punya. Ada kan? Buktikan. Oh, buktikan. Kumaha kan buktikan. Ya ada otaknya, meskipun kita nggak lihat loh. Emang ada yang nggak ada otaknya nggak? Makanya itu kalimat yang sudah sangat kuasar itu. Nggak punya otak, kan begitu. Memang nggak bisa berpikir itu namanya. Oke, ad-dimag, orang gila punya. Terus ihsas punya, mata dan indranya punya. Terus waqi, fakta, dia bisa mencerna, bisa mengindra, bisa melihat faktanya apa. Terus maklumat sabikoh atau informasi sebelumnya dia bisa diberikan. Makanya dia bisa membedakan antara makanan dengan yang bukan makanan gitu. Dia bisa membedakan apa sih namanya kemarin tuh di sana? Udud, rokok. Mungkin sebelum gilanya sering ngudud kali dia. Ya. Berarti kan dia punya maklumat gitu loh. Punya informasi sebelumnya bahwa dia tuh ini tuh udud, ini tuh rokok gitu. Ada orang gila yang ngepap nggak? Ada pap, apa namanya? Pep apa pap? Ya pap lah saya tulisannya. Pep terserah lah bahasamu itu.
Ada nggak orang gila yang nggak paham? Belum lihat. Kita tunggu aja ya. Orang gila itu punya keempatnya, tapi dia tidak bisa berpikir. Ya? Nggak bisa berpikir. Pun hewan juga punya keempatnya. Otak hewan punya. Nah, ini gampang kita buktikan. Bongkar saja. Lihat ada poloknya. Itu otaknya. Terus al-ihsas, panca inderanya ada. Jelas ya, ada matanya, ada dan seterusnya. Terus fakta, dia juga bisa fakta. Kucing, kucing tuh. Kucing, sekalinya antum nggak suka dengan kucing, pernah ada yang aniayanya? Atau melihat orang menganiaya kucing? Tadi balado kunaon lah. Ketemu lagi, gimana dia? Kabur. Gitu. Berarti kucing bisa mikir? Hah? Bisa. Oke, ambil objek kucing. Kucing punya otak? Punya. Panca inderanya punya? Punya. Fakta bisa mencerna fakta dia? Bisa. Ya makanya kalau ditampol pakai sendal sepatu, dia tahu itu orangnya yang mana. Maklumat sabikoh, ya itu pas dikasih itu dia ketemu dia lagi kabur. Nah, berarti kucing bisa berkoning? Hah? Ini fungsinya diulang. Al-Fakir hanya ingin menyampaikan mungkin yang sudah terbiasa, kenapa sering mengulang-ulang supaya bisa mentajasud, ya. Supaya mereng apa bahasa ngelotok gitu ya. Betul-betul memang bisa memahami konsep ini, berpikir. Kita bisa bedakan gitu. Kucing bisa berpikir, ya nggak bisa. Enak ragu-ragu dia. Bener nggak kucing bisa berpikir? Tanggung jawab antum, ngomong dong. Loh, itu pada saat dia bisa kabur lagi? Biasa. Hah? Biasa. Kan cuma sekali tampolnya. Insting. Kok bicara insting? Insting kan namanya goriza. Ya kita ngomong goriza tadi kan? Sudah. Ini tafkir. Iya, ayo. Berarti kucing bisa Bisa hewan tapi nggak punya akal. Kucing bisa berpikir? Bisa kan? Bagaimana kalau kita buktikan kucing di sini? Kucing ke sini. Lah iya, ini kan hal yang terbiasa di sekitar sehari-hari kan? Mungkin ada yang mengakses dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Kalimantan, dari manapun itu. Di sekitarnya kan ada kucing. Allah Rabbi telah ciptakan kucing di sekitar manusia. Itu bisa jadi ibroh. Tapi jangan membuktikan, wow ini tanggung jawab nanti ini dari Hikmah Channel. Enggak, ini kebiasaan yang antum lihat di sekitaran. Kalau ada kucing, kalau dia kita selepet atau apapun itu, berikan maklumat itu, maka dia ketika ketemu dengan orang yang itu lagi, dia akan menghindar, ya, lari dan seterusnya. Kalau gitu kucing bisa berpikir. Maklumat sabikoh. Iya betul, maklumat sabikoh. Dia ya, ingat dia itu. Ajar itu sana. Gaplok wing kemari itu sana. Kan saya sampaikan begini. Hewan itu juga bisa diberikan maklumat sabikoh. Kenapa? Karena dia punya memori. Otak itu disimpan di situ dia. Kan di situ itu. Berapa giga dia? Nggak tahu berapa giganya. Berapa mega, berapa giganya. Yang jelas hewan yang punya otak tadi itu bisa diberikan maklumat sabikoh, itu maksudnya saya. Ada yang punya inguan itu peliharaan. Apa? Kucing. Oh kucing, pas berarti ngomongnya kayak gini. Selain itu, yang gedean dikit lah, yang sereman dikit gitu loh. Apa? SD. Hah? Gerbleder. Emang serem itu? Lucu sana. Ayolah yang lain, coba. Apa? Nggak ada yang punya. Embe baginya serem. Orang dibilang yang sereman. Oke lah, kambing atau embe. Punya otak?
Panca indera? Fakta bisa mengindra dia? Bisa kan? Iya. Bisa diberi maklumat? Bisa. Ih, jangan ragu-ragu ini. Serius, bisa. Apa buktinya dia diberi maklumat bisa? Pulang ke kandang. Nah. Paham betul. Loh iya ini. Kan memang begitu coba. Punya kambing, Bing di sini. Loh iya maksudnya gitu, kandang dia di sini, kesini lagi berapa kali kesini lagi, suatu saat dia akan lepaskan, geus maghrib pulang. Mandi. Kok mandi? Berarti kambing bisa diberi berarti kambing bisa Hah? Kenapa nggak bisa? Cuman bisa gitu-gitu doang. Gitu-gitu gimana? Bisa berpikir tapi nggak punya akal. Bisa berpikir tapi nggak punya akal. Gimana ini? Nggak bisa mengkaitkan. Nah, itulah di situ. Berarti kita harus definisikan antara berpikir dengan akal. Karena ini fokus bahasan di khasiatul insan tuh itu sebenarnya. Ini berpikir dengan akal itu dua hal yang berbeda. Berpikir dengan akal. Kok berbeda? Karena akal itu adalah sesuatu yang lain dari 4 komponen ini. Berpikir itu aktivitasnya. Berpikir itu adalah aktivitas. Berpikir. Bahasa Inggrisnya apa? Thinking. Thinking. Berpikir. Itu kan kata kerja, ya. Aktivitas berpikir itu. Sedangkan akal adalah sesuatu yang lain dari keempat komponen ini. Akal sesuatu yang lain dari keempat komponen berpikir tadi. Definisi berpikir apa jadinya? Kemampuan. Pakai kemampuan dulu awalnya. Kemampuan menghubungkan. Catet, nanti lupa di review pokok deui. Kemampuan menghubungkan antara fakta dengan maklumat sabiqoh gitu. Diprosesnya di mana? Kok diprosesnya di panca indera? Di mata diprosesnya dong kalau lihat. Diprosesnya di otak. Diprosesnya, pahami. Diprosesnya di otak. Sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang baru atau bisa menghasilkan kesimpulan. Itu berpikir. Nah, letak akal di mana? Kalau gitu akal di mana? Tadi di kalimat awal, kemampuan apa? Menghubungkan atau mengkaitkan, bolehlah. Nah, kemampuan menghubungkan atau mengkaitkan ini itulah akal. Makanya saya bilang tadi, akal itu di luar komponen ini. Kenapa? Karena ada yang ibroh Allah ciptakan orang gila di sekitar kita. Itu memiliki 4 komponen yang sama dengan kita, tapi dia tidak bisa berpikir. Ya, begitu Pak? Ya kan? Amati itu. Orang gila itu punya 4 komponen ini, tapi dia tidak bisa berpikir. Hewan sekalipun punya 4 komponen ini, tapi dia tidak bisa berpikir. Gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lain itu yang tidak Allah karuniakan ke mereka. Apa tadi? Ya, apa tadi? Kemampuan menghubungkan antara fakta dengan maklumat sebelumnya, diproses di dalam otak. Dihasilkanlah sebuah kesimpulan. Begitu. Itulah namanya berpikir. Jadi akal adalah sesuatu yang lain. Kemampuan itulah, kemampuan menghubungkan. Nah, orang gila itu nggak bisa menghubungkan antara fakta dengan maklumat. Sudah diberikan maklumat, tapi nggak bisa dihubungkan. Makanya akal itu goy. Ya? Ya apa iya? Di rumah sakit banyak nggak orang yang kayak gitu? Antum nggak tahu? Kan di HRD kan?
Ada banyak orang ketemu orang gila nggak? Oh enggak. Kirain ada. Di rumah sakit kan? Rumah sakit. Nah, RSJ itu kan banyak kumpulan orangnya. Kan manusia itu semua isinya. Ya kan? Hah? Iya, manusia semua isinya. Amati lah mereka. Secara fisik mereka semua sama. Maksudnya semua tuh komponennya itu ada semua. Goroisnya, hajatul udhawiyahnya itu ada. Ada, karena manusia itu hamba itu. Satu yang Allah tidak berikan kepada mereka, atau satu yang Allah ambil dari mereka, yaitu akal. Akal itu apa? Kemampuan menghubungkan antara fakta dengan maklumat sabiqah. Itu akal itu. Hewan juga sama. Hewan tuh nggak bisanya diajarin aja. Diulang-ulang. Iya, diajarin aja. Berarti kan diberikan maklumat. Disimpan nggak? Disimpan dia sama memori dia. Di otaknya tuh disimpan. Makanya kalau kita ngajarin hewan peliharaan dari kecil, dilolok ya biasanya. Dilolok kan, burung. Wah. Sampai gedenya dia akan mengetahui bahwa kan itu maklumat itu. Yang ngasih makan tuh ini, ya, maka dia akan dekat. Gitu. Makanya ada burung yang nemplok di sini dan seterusnya. Hewan kucing juga ya. Kucing liar sekalipun. Katanya bisa dijinakan kok ini. Ada pawangnya, ya karena diberikan maklumat. Gitu. Dia hanya bisa mengingat. Hewan itu hanya bisa mengingat, garis bawah itu. Hewan hanya bisa mengingat. Kucing tadi kasusnya ketika dilempar sendal, kemudian sekali lempar sendal dia kabur, merasa kesakitan, dia nyimpan memori itu. Bukan berarti dia bisa berpikir, gitu loh. Kalau bisa berpikir berarti dia diberikan karunia akal oleh Allah. Nah, kalau diberikan karunia akal berarti dia dihisab oleh Allah. Nah, itu masalahnya. Ini inti bahasan kita. Jadi, pahami potensi manusia, pahami potensi kita, ada geriza, ada hajatul udhawiyah, dan di sana ada tafkir. Ada kemampuan berpikir. Nah, pas pembahasan kemampuan berpikir ini, di sana ada akal. Kita ketahui letak akal tuh di situ. Ketika bisa mengaitkan antara fakta dengan maklumat, maka disitulah dia memiliki akal. Ya. Nah, ketika itulah manusia dihisab oleh Allah. Jadi satu-satunya alasan kenapa Allah menghisab kita karena Allah mengaruniakan akal kepada kita. Ketika Allah mencabut akal kita, maka tidak dihisab. Maha adil Allah. Ya. Kemarin sudah dibahas. Rafi'al qalamu an salasin. Diangkatnya pena oleh Allah, tidak dihisab oleh Allah, maksudnya gitu. Dari 3 keadaan. Yang pertama, naim, tidur. Tidur itu ketiadaan akal. Makanya ketika tidur, manusia tidur, berapa jam tidur? 6 jam tidur. Ingat nggak kalau lagi tidur ngapain? Hah? Oh, merem. Aktivitasnya apa kalau lagi tidur? Oh, mimpi. Oh, dia mana? Ada orang yang berjalan tidur? Ingat nggak dia? Ya itulah kenapa tidur itu tidak dihisab oleh Allah. Maha adil Allah. Maha adil dan sempurna Allah. Betapa adilnya Allah. Coba. An-Naim, ketika tidur dia tidak dihisab. Allah tidak menghisab manusia. Terus apa lagi? As-Saghir. Saghir itu kecil sampai balik dia, sampai sempurna akalnya. Maka anak kecil itu senakal apapun gak dihisab oleh Allah. Ya kan? Kemarin sudah kita bahas, waktu kita kecil itu nakalnya kayak gimana? Hah? Normalnya gimana? Normalnya antum dengan normalnya kita mungkin gak sama. Ya nakalnya anak-anak. Karena ya itulah kita tidak sempurna akal, maka tidak dihisab oleh Allah anak-anak itu. Sampai baliknya itu tidak dihisab. Terus yang ketiga adalah gila. Dan ketika gila manusia tidak dihisab oleh Allah. Subhanallah, maha adil Allah. Jadi kembali ke permasalahan bahwa khasiat insan, manusia punya hajatul udhawiyah, punya gharizah, punya tafkir, kemampuan berpikir. Dalam kemampuan berpikir itu ada namanya akal.
Yang akal itu memberikan manusia, menyebabkan manusia bisa mengkaitkan antara fakta dengan maklumat sebelumnya. Jadi dia bisa berpikir. Jadi dia dihisab oleh Allah. Sempurnanya akal itu ketika balik, ya. Ketika balik sudah sempurna. Maka sejak saat itulah manusia dihisab. Sejak saat itulah kita dihitung. Ingat balik kapan? Umur berapa? Laki-laki gampang. Ketika balik itu biasanya mimpi basah. Mimpi jima. Oh, mimpi basah. Itu bahasa ngompol. Mimpi jima, oh, jelas ya. Kalau saya lebih senang begitu, jelas. Walaupun itu benar maksudnya mimpi basah adalah jima gitu lah. Tapi memang kalau saya lebih senang dilafalkan. Jadi jelas. Ya, sejak saat itulah kita dihisab dan tidak bergantung umur. Ini mahadilnya Allah. Nggak ada batasan umur 7 tahun, umur 12 tahun, 11 tahun, kan nggak ada. Ya, yang di sini berapa? Afandi berapa? Waktu itu lupa. Kita sudah lupa sejak kapan kita balik. Tapi Allah tidak pernah lupa sejak kapan kita balik, dan Allah sudah tetapkan ketika balik itu dihisab oleh Allah. Berapa banyak amalannya? Berapa banyak keburukannya? Berapa banyak dosanya? Berapa banyak maksiatnya? Berapa banyak ibadahnya? Nah, terapkan dengan yang kemarin. Berapa banyak yang sampai derajat ahsanul amalnya? Umur berapa sekarang? Hari berapa? 27. Taruhlah balik berapa? 12. 27 kurangi 12? 15. Benar? 27 kurangi 12, 15. 15 tahun hidupnya. Ada yang tidak dihisab tadi kan? Tidurnya. Tidurnya berapa lama sehari? 6 sampai 8 jam. Berapa persen? Berarti dalam sehari itu 6 sampai 8 jam. 24. 24 bagi 2 12. 6 berarti seperempat. Berarti seperempat hidupnya itu adalah tidur. 15 seperempatnya berapa? 3 ya? Hah? 3,5. 3,5 tahun itu tidak dihisab oleh Allah. Asih, tidak dihisab. Loh iya, tidak dihisab, tidak 3,5 tahunnya. Berarti 15 kurangi 3,5, 4 lah. Bonus, dipur nih. Dipur 4. Loh iya, 15 kurangi 4 berapa? 11 tahun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu masing-masing. Umur 27. Baliknya umur 12. Berarti kan 15 tahun. Tidur tidak dihisab oleh Allah. Jadi seperempatnya 6 jam tadi ya. Seperempatnya berarti 3,5 tahun. Dipur setengah tahun. Jadi 4 tahun tidur. Ya kan ada tidur siang dan seterusnya. 4 tahun tidur, berarti masih ada 11 tahun. 11 tahun terjaga, 11 tahun dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkecil lagi. Berapa lama ibadahnya? Sehari 5 waktu. Sehari 5 waktu. 1 waktu berapa menit? Bukan berapa jam. 5 sampai 10 jam. Menit. Sehari. Satu waktu. Setengah jam. 1 hari itu berapa jam? 24 jam. Berarti 5 jamnya adalah berapa? Setengah jamnya adalah ibadah, sholat. Hah? Dipur lagi. Minta dipur deh. Loh iya kan kurangi 6 jam kan, 24 kurangi 6, udah kan itu. Terus tadi 2 jam setengah, 3 jam lah, oke 3 jam. Berarti masih ada sisa banyak sekali itu. Di luar itu yang dihisab oleh Allah. Ngapain tuh di luar sholat? Hah? Tugas sosial. Tugas sosial apa? Ya mengajar dan sebagainya.
ngajar kan nggak langsung ujung-ujung ngajar. Masa umur 27 tahun langsung ngajar dari umur 12 kan enggak kan? Enggak, belajar dulu kan. Dan berapa lama belajar? Biasanya kita SD, SMP, balik berapa? SMP, SMA. SMA lulus. Ada yang kuliah, lanjut dan seterusnya. Itu kan terserah apapun aktivitasnya. Yang jelas tadi itu 11 tahun dihisab oleh Allah. Kalau kita proyeksikan ibadah kita, sholatnya, ini sholatnya doang gitu loh. Kita nggak ngomong berapa kualitas sholat yang kita kira itu khusyuk diterima oleh Allah. Ya kita mengira gitu. Dari 2,5 jam itu. Atau setiap hari saya khusyuk. Benar, serius ini. Nah, itu kita mulai hitung. Sebelum dihitung oleh Allah. Ya apa ya? Ini hitungan yang bisa kita talar ini. Kenapa? Karena Allah karuniakan akal kepada kita. Ayo, siapa yang selamat di sini? Kira-kira? Gak ada jaminan. Iya, emang gak ada jaminan. Sangat tidak ada jaminan. Ayo. Nah, kita belajar ahsanul amal kemarin. Makanya maaf, saya sampaikan begini. Manusia yang paling bodoh sekali yang gak mau ngaji. Kenapa? Dia tahu persis dia akan mati. Ada manusia yang mual aing mah moal paeh ieu. Ieu teu neurak di kadek. Kurang ajar ya cing lain kata. Iya enggak ada dan semua manusia tahu betul dia akan mati. Tapi dia tidak menghitung dirinya. Dia tidak menghisab dirinya sendiri sebelum Allah menghisab. Padahal hisab Allah itu hukumnya pasti. Jangankan yang gede-gede yang kita ingat, yang kecil pun Allah hitung. Nah, dari sekarang kita gitu. Ya kalau kayak gini mah nggak ada yang selamat ini. Iya, kayaknya nggak ada yang selamat ini. Termasuk al-fakir ya, ada yang jamin siapa? Nggak ada. Di antara kita di sini nggak ada yang menjamin kita akan selamat. Ini sadari, makanya penting. Ngaji itu penting. Ya kita jadi tahu. Ya, tadi sudah kita hitung, kita hisab bagaimana kehidupan kita. Berapa banyak. Belum lagi sesuatu yang melanggar hukum Allah. Kita belum hitung itu kan tadi? Apa yang menjadi larangan Allah itu dihisab oleh Allah. Nah, berapa banyak? Berapa banyak? Berapa lama? Masya Allah. Ini yang jadi bahan renungan kita, memikirkan diri kita. Ya, sebaik-baik manusia adalah yang menghisab dirinya sendiri sebelum Allah menghisabnya. Tidak hanya menghisab dirinya sendiri, tetapi juga menyiapkan hisabnya nanti. Gitu. Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menghisab dirinya sendiri. Menghisab bagaimana kehidupan nanti setelah kematian. Itu yang cerdas. Artinya apa? Paham dia akan mati dan dia menyiapkan dirinya untuk hisab Allah nanti di yaumil akhir. Itu tambahan untuk materi sebelumnya. Tinggal waktu setengah jam. Kemarin ada pertanyaan nggak? Minggu kemarin ada pertanyaan? Masih ingat nggak? Karena habis waktunya ya, nggak ada pertanyaan. Sekarang ada yang mau nanya? Ada yang tanyakan? Silakan. Faham kira-kira materi itu? Khasiatul insan sesuai dengan tujuan al-fakir. Bukan hanya sekedar transfer knowledge, bukan hanya sekedar transfer pengetahuan saja, tetapi diresapi di sini. Ya, dihitunglah masing-masing. Betul-betul Allah akan menghisab masing-masing dari kita. Dikarenakan apa? Dikarenakan Allah telah mengkaruniakan akal kepada kita, yang menyebabkan kita berbeda
dari orang gila, berbeda dari hewan-hewan. Makhluk Allah selain manusia, hewan. Beda memang kita, karena kita dikaruniai akal. Fahami itu, sadari itu. Dan dengan akal juga itu bisa menjadikan manusia mulia. Dengan akal bisa menjadikan manusia mulia. Dengan akal juga manusia bisa selamat dari hisabnya Allah. Gitu. Mau selamat? Hah? Mau selamat? Serius ini, mau nggak selamat? Iya, gimana caranya? Hah? Gimana? Takwa gimana? Loh iya, itu kan sering di setiap seminggu sekali itu. Jumat itu, saya nunggu kata-kata itu. Ya? Ittaqullah, bertakwalah. Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Gimana? Takwa yang sebenarnya takwa. Dengan jangan jauhi dulu urutannya. Bi awamirillahi wa nawahi. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua. Sudah berapa yang dilaksanakan? Sudah berapa yang dijauhi? Sudah tahu nggak yang diperintahkan apa, yang harus dijauhi apa? Sudah tahu? Tahu semuanya? Katanya mau selamat. Ya, selamat. Dan iya, kan konsepnya sederhana tadi. Kita butuh maklumat. Ya. Kita butuh maklumat supaya bisa mengetahui apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Allah. Kita butuh maklumat, makanya. Ya enggak? Nah, perbanyak maklumat itu. Karena maklumat tidak datang dengan sendirinya. Diinstal gitu, just. Enggak ada, maklumat itu enggak ada itu. Tapi didapatkan, dicari gitu. Saya bikin status tadi itu. Bikin status Google dan YouTube itu memang bisa menyediakan data, informasi dan sesuatu yang kita butuhkan. Bahkan sejumlah yang mungkin tidak kita kira, berderet. Tetapi Google dan YouTube itu tidak bisa menghadirkan keberkahan. Karena memang nasnya yang dimaksud talab ilmi itu adalah talaqi wal mulazamah. Ya, ingat itu. Mencari ilmu, talab ilmu itu bukan dengan otodidak, bukan dengan nonton YouTube doang, searching Google doang. Itu adalah tools, itu adalah sarana. Tapi yang mendapatkan keberkahan hanyalah dengan duduk di majelis. Itulah ada talaqi wal mulazamah. Ya. Karena Allah dan Rasulnya sudah sampaikan begitu. Jauh-jauh hari, udah 13 abad yang lalu sudah disampaikan begitu. Baik. Ada yang disampaikan? Baru reviewnya saja udah berapa? Sejam setengah. Paham? Insya Allah. Masuk ke materi berikutnya. Tariqul iman. Ya, tariqul iman. Tariq, apa itu tariq? Tariq adalah jalan. Tariq adalah jalan. Al-iman, tariqul imani. Tariq adalah jalan. Al-iman, iman apa iman? Ya iman, Kang. Yo. Ya iman itu apa? Iman apa iman? Percaya. Yuk. Munio, ngomong, berbunyilah. Tarik jalan. Oke. Iman benar, berarti jalan benar gitu. Gimana sih? Tarik jalan, iman adalah yo iman. Oke, iman. Definisi iman itu apa? Percaya. Definisi iman itu percaya, betul?
Yakin. Definisi iman itu yakin. Yakin apa percaya? Yang mana? Ayo, setengah jam loh ini. Yakin atau percaya? Dua-duanya. Apa itu iman? Ayo. Iman adalah keyakinan secara pasti 100% gitu loh. Ya. Keyakinan secara pasti 100% atau tasdiqul jazm. Tasdiqul jazm. Tasdiq itu adalah pembenaran. Al-jazm itu pasti, kuat. Jadi al-imanu wa tasdiqul jazm. Iman itu adalah pembenaran secara pasti 100%. Gitu. Tidak ada syak di situ sedikit pun. Tarik, jalan. Iman, keimanan. Jalan menuju keimanan. Keimanan tadi iman apa? Tasdiqul jazm. Keimanan atau pembenaran secara pasti 100%. Berarti keimanan itu harus 100%, tidak boleh kurang. Gitu. Maksudnya jazm gimana? Supaya dilihat, yang lain juga bisa tahu. Ini apa? Oh, pertanyaan bodoh. Enggak serius ini maksudnya. Ini namanya kopi. Yakin semua? Iyalah, iyalah. Oke. Bagaimana rasanya? Rasa kopi. Iya, rasa kopi. Oh, jawaban kayak gitu. Itu jawaban, ya betul. Saya hargai itu. Ini kopi. Yang viewer juga bisa tahu. Ini kopi. Rasanya bagaimana? Katanya rasa. Kalau warna udah nggak usah tanya. Warnanya apa? Ada yang berbeda pendapat? Malah diketawain. Ini bener ini. Ini namanya apa? Kopi. Warnanya apa? Ada yang berbeda pendapat? Bang Riki? Warnanya apa? Hitam. Kelihatan? Jelas? Benar? 100% ini hitam? Ya, semua yang ada hadir di ruangan ini pasti mengatakan ini kopi warnanya Oke, saya tanya. Rasanya bagaimana? Rasanya bagaimana? Harus dirasain dulu kan. Bisa pahit, bisa manis. Harus dicicip dulu. Hah? Harus dicicip dulu. Harus diicip dulu. Kenapa harus diicip dulu? Ya, biar tahu rasanya. Yakin. Nah, itu. Coba gambaran tasdik al-jazm. Pembenaran secara pasti 100%. Kalau tanya warna, itu tasdikul jazm itu tidak ada yang berbeda pendapat. Kalaupun ada satu yang nyeleneh, apa kira-kira? Alah, matamu rusak itu coklat itu. Lah ya semua pasti mengatakan salah. Karena itulah tasdikul jazm. 100% warnanya hitam. Tapi kalau rasa, oke. Di ruangan ini, para jamaah silakan. Rasanya apa? Bagaimana? Harus dicobain dulu, betul. Itulah cara. Atau bisa dibilang untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan saya rasanya bagaimana berarti harus dibuktikan. Coba. Kan itu bahasa ilmiah lah kita. Lagi membahas, kita lagi ngaji ini. Gitu. Harus dibuktikan gitu loh. Makanya bisa tasdikul jazm itu kalau sudah terbukti, kalau sudah dibuktikan. Kalau tidak dibuktikan nggak akan 100%. Paling dugaan. Coba. Yang hadir di sini. Dugaan antum hanya ada dua kan? Apa? Kalau nggak manis, pahit. Itu dugaan. Namanya zon. Itu. Namanya zon. Zon itu dugaan. Praduga. Sangkaan. Gitu. Semua yang hadir di sini tidak tahu pasti rasanya. Warna, ya, tahu pasti. Berarti tasdikul jazm.
Tapi kalau rasa, tasdikul jazm nggak? Coba cung yang manis. Yang mengatakan yang manis. Manis. Yang pahit? 1, 2, 3, 4. Pahit. Sekarang pemula. Oke, kita manfaatkan waktunya nih. Semoga manfaat. Rasanya kalau nggak manis, pahit. Ternyata ada yang menjawab manis. Sebagian juga menjawab pahit. 100% yakin? Yang manis? 100%. Bener 100% ini. Loh iya, kan kalau 100% itu berarti kan jazm, harus dibuktikan ya. Oke, 100% manis kata beliau. Kita buktikan ya, kalau ini nggak manis harus ada konsekuensi. Apa? Kita potong jari kelingkingnya. Loh, kalau kita 100% kan bisa dibuktikan hal itu, pertanggungjawabkan hal itu. Serem amat. Ya udah, kita ganti, jangan dipotong. Kita sumpahi. Kita laknat kalau misalkan itu tidak terbukti. Loh, serius ini. Kan kalau memang yakin 100% kan bisa mempertanggungjawabkan. La khaufu wala na'im, kan begitu. Tidak akan tergoyahkan dari ocehan orang-orang yang mengoceh itu. Ini makna tasdikul jazm tuh di situ. Kenapa saya kaitkan sama? Yang manis antum belum selesai. Yang manis juga sama. Ayo. Yang mengira ini kopi rasanya manis, pertanggungjawabkan. 100% nggak antum mengira ini manis? Hah? Di Zahra itu biasanya ada yang infak, kopi, jahe dan seterusnya. Terakhir itu ada kiriman kopi Tuban. Jazakallah saudara-saudara saya di Tuban. Kopinya enak. Dan biasanya saya ngopi Tuban itu nggak pakai gula. Enak. Ya emang sudah biasanya begitu. Tapi sudah habis. Nah iya. Kopi Tuban habis. Satu kali bawa dari Solo. Dari Solo itu kopinya hitam. Maksudnya pekat. Saya sampai bahas dengan Ustaz Gus Apuy, saya bahas. Kopinya bagus ya, warnanya pekat dan seterusnya. Dan saya minum tidak pakai gula. Itu juga sudah habis. Tinggal kopi, kapal api. Ayo. Serius ini. Pembuktian 100%. Kalau ini 100% itulah tasdikul jazm. Jawab apa tadi? Pahit. Yakin? Kenapa enggak juga? Karena belum dibuktikan. Oleh karena itu harus dibuktikan. Tapi keimanan ini kan memang harus dibuktikan. Kalau tidak dibuktikan, ya itu tadi, nggak 100% nggak jazm. Makanya banyak kaum muslimin yang itu dengan kasih mie berganti akidah. Karena memang dia tidak jazm. Dikasih jabatan, dikasih janji dan seterusnya, dia berpindah akidahnya, dia goyah, bahkan dia khianat dan seterusnya. Karena emang keimanannya tidak jazm. Ingat kaum muslimin Andalus, ada yang tahu? Googling lah, saatnya untuk googling, manfaatkan toolsnya. Kaum muslimin di Andalus, Andalusia, 3 itu Andalusia. Andalus itu mana? Spanyol. Di sana dulu pernah ada inkuisisi. Al-Fakir dapat dokumentasi. Ada aja ini yang mendokumentasikan. Itu saya klik lagi. Itu betul-betul real fotonya, difoto di bawah tanah. Ditusuk besi. Maaf, dari dubur sampai tulang kepalanya itu toblos apa? Bolong dan dibiarkan begitu. Real itu bukan replika, asli. Nah, sate itu kayak ayam bakar aja gitu loh. Itu manusia dan itu muslim.
Dan data menunjukkan bahwasanya ketika Mahkamah Inkuisisi Andalus itu banyak kaum muslimin ditawarkan. Yang muslim, murtad kalian, nggak mau. Kenapa nggak mau? Kami memegang akidah. Yang nggak mau, penggal. Betul dipenggal itu. Goyah nggak dengan mie? Nggak, karena dia membuktikan 100%. Foto dari ulama-ulama India. Ulama India di daerah India dulu, ulama-ulama dulu itu lebih rela ditembak oleh meriam itu langsung nempel ke punggungnya. Jadi gini, posisinya begini, meriamnya gak goyah, jazm. Jazm dan seterusnya, banyak. Mungkin antum bisa mengakses dan tahu sirah-sirah di masa lampau yang memegang akidah sampai sebegitu. Umayyah. Siapa? Umayyah. Umayyah dan seterusnya. Ini hukumi ganti, diancam ganti, dan ditawari ganti. Berarti kan gak jazm. Kan tadi betul itu, serius saya. Untuk belum dipotongin. Kita potong itu jarinya, malah diketawain. Serius ini saya. Atau kita doain, kita laknat sama-sama, atau bagaimana? Atau kita sumpahin. Nah, kalau jazm itu, ya ini hanya ingin menyampaikan bahwa al-iman huwa tasdikul jazm. Iman itu adalah pembenaran secara pasti 100%. Jadi kalau kita kaitkan dengan tariqul iman, iman kepada siapa? Rabb, kepada Allah, itu 100% sampai kayak gitu. Gitu loh. Enggak apanya mah? Enggak juga sih, enggak gitu. Allah, ada. Yakin? Ada jeda jawabnya. Iya, ada juga yang yakin begitu. Menunjukkan dia 100% enggak? Iya. Enggak, belum tentu gitu. Bilang yakin, siap, Allahu Akbar. Giliran ada tawaran lain aja melempem. Gitu. Karena keimanan itu kan bukan bukan di lisan. Memang gitu. Akan terlihat dalam perbuatannya. Itu keimanan. Tapi untuk mencapai proses itu tadi kayak kopi tadi ini harus dibuktikan. Jadi warna sudah oke, jazm, rasa belum tahu. Jadi untuk bisa mengetahui rasa supaya dibuktikan rasanya betul-betul tidak ada syak, maka ya dicoba. Artinya dibuktikan. Sama seperti halnya keimanan, ini juga harus dibuktikan. Tidak bisa dengan asal saja. Jam berapa ini? 9 menit lagi. Insyaallah berarti Thariqul Iman pekan depan masih Thariqul Iman. Ya. Ada soal? Fadal. Ada yang mau tanyakan? Silakan. Paham kira-kira? Ini baru judul doang. Thariqul Iman baru bahas judul doang. Thariqul Iman, pembenaran secara pasti. Ya. Iman itu adalah tasdikul jazm, pembenaran secara pasti. Jadi memang nggak main-main kalau mau beriman itu. Ada caranya. Sampai bisa tasdikul jazm. Makanya kalau sudah tasdikul jazm, nggak akan goyah dia itu. Nggak akan melenceng. Nggak akan berani dia itu sejengkal untuk meninggalkan atau ya sedikit mah nggak apa-apa lah. Nggak begini. Karena seluruhnya akan memiliki konsekuensi. Ada yang sampaikan? Silakan. Ada yang perlu tanyakan? Nggak usah ragu. Tanyakan saja. Siapapun itu boleh. Nggali? Mana nggali? Nggak ada. Arif, ada yang tanyakan? Masih bingung? Kalau Thariqul Jazm itu bisa dikaitkan ke manusia enggak? Maksudnya? Yang tadi iman itu kan kita harus percaya kan bisa ini ke manusia enggak?
Apanya? Saya percaya sama orang itu 100% gitu. Boleh nggak? Ya dibuktikan. Ya, tadi di awal ya, kepercayaan itu kan diraih. Ya. Dan diraih itu kan butuh waktu. Ya. Ada percaya 100% gitu loh. Sama kayak inilah sebenarnya. Ini kan yang mengira ini manis juga kemungkinan manis kan? Gitu. Yang mengira ini pahit kayaknya memang pahit sih. Berapa persen kemungkinannya? Keyakinan antum. Kalau ini manis, yang manis. Berapa persen? 70%. Pede ini orangnya. Yang pahit berapa persen? 50. Kalau 50 itu bukan. Gak konsisten atau itu. Ya, yang pahit tuh ya. Berapa persen? 60? 90? Kan ada yang 90% pahit ini kayaknya. Tapi nggak yakin dia 100%. Tadi udah saya kasih clue-nya. Nah, kopi Tuban habis, kopi dari Solo habis. Tinggal kapal api. Kopinya nggak pakai gula. Kan ada yang reguler, bukan yang saset. Oh, iya ini saya yang mana ini? Terus nggak diaduk, nggak diaduk. Terus yang 10% itu gulanya kan harus karena panas ya. Gitu ya? Ya, ada prosentasenya. Sama halnya kayak percaya. Percaya juga begitu. Ke orang bisa ke orang nggak ya bisa saja. Buktikan dulu. Kalau memang antum sudah yakin 100% dan membuktikan ya itu bisa 100%. Itu. Masalahnya kita akan meyakini sesuatu yang belum tentu kita bisa sentuh. Belum tentu kita bisa indra secara langsung, kan begitu. Kalau ketika saya menyampaikan ini tahun berapa? 2009. Berapa tahun yang lalu ini? 10 tahun. 2009. 11 tahun yang lalu. Itu fakir ingat betul ya. Di kontrakan. Ini. Atau sekarang mah lebih mudah, charger. Charger tahu? Tahu charger? Apa charger? Casan, oke casan. Kalau dari sini mau ngecas jauh. Pakailah kita pakai apa biasanya? Roland. Terminal. Apa sih? Apa? Kabel roll. Oke lah itu mendekati kabel roll. Ada yang bilang ekstensi ya. Ekstensi. Kan dipanjangin kan? Dicolokin, dipanjangin. Tapi nggak ada lampu indikatornya. Waktu itu. Ada strumnya nggak? Saya bilang begitu. Insya Allah ada Tat. Yakin? Yakin Tat? Pegang. Loh iya, tak suruh pegang gitu. Ternyata dia nggak berani. Kebetulan colokannya itu memang di balik pintu. Apa? Namanya apa itu? Colokan itu apa? Terminal. Hah? Saklar. Nah, iya, itu di balik pintu. Emang saya kan jamaah kan nggak tahu. Saya masukin ke sini. Dicolokin atau tidaknya, kan nggak ada indikatornya. Ada strumnya ndak? Salong, ada San. Itu saya minta itu. Kan nggak jauh beda dengan ini kan? Ya. Waktu itu saya sampai ngeluarin dompet itu. Oh yang berani. Ini ada strumnya ndak? Ada yang bilang ada yang bilang tidak. Ya karena untuk golabatuzon prasangka itu hanya ada dua kemungkinan, ada atau
Tidak ada. Yakin 100%-nya? Tidak, kecuali sudah dibuktikan. Gitu. Colok casan. Nah, bisa terlihat kan? Kalau nyala berarti ada. Kalau nggak nyala berarti nggak ada. Padahal wujudnya sama atau bendanya sama. Sama-sama tidak terlihat arusnya. Nah, yang akan kita buktikan itu adalah Rabb. Sama. Maksudnya ini analoginya saja untuk memudahkan kita menjangkau. Rabb itu kan nggak bisa dilihat, ya. Ada atau enggak? Ada. Kata siapa ada? Kan harus dibuktikan. Ya betul. Ketika kita mengatakan ada, itu kan keimanan tadi. Ya tidak 100%. Iya, saya 100%. Nah, ketika mengatakan iya 100%, saya belum belum meyakini kalau itu 100%. Kenapa? Lihat keseharian. Masih berani dia bermaksiat. Oh, berarti kan enggak terlalu yakin 100% ya. Ya kan? Ya, dikit mah enggak apa-apa, Tat. Nah, itu kan berarti kan enggak 100% dia. Loh iya, ini masalah. Berarti memang omongan kayak tadi, ya, siap, insyaallah, takbir, Allahu Akbar. Matamu. Emang keimanan itu di sini. Masing-masing individu. Kadarnya juga Al-Fakir nggak tahu. Yang tahu adalah antum dengan Rabbnya. Tapi bisa terlihat dari tingkah lakunya. Sedikit-sedikit khauf, takut dia. Itu adalah kadar keimanan. Nah, caranya insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Sekarang berarti baru pembukaan dari Tariqul Iman jam 10 pas. Hadirin kiram rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, silakan sampaikan di grup, boleh. Japri ke saya boleh, atau nanti di channel silakan. Kita bahas minggu depan. Ya, karena sekarang waktunya sudah habis. Kita lanjutkan minggu depan. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.